bahwa manusia ini diliputi oleh macam-macam teka-teki. Ya, hidup kita ini sendiri adalah teka-teki. Kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Masa depan kita tidak tahu persis. Nasib kita juga kita tidak tahu persis. Oleh karena itu, di samping usaha dan ikhtiar dengan menggunakan pengalaman dan dengan menggunakan akal pikiran, maka masih diperlukan pegangan lain, yaitu iman. Iman terhadap Tuhan dan Rasul-Nya, dalam arti iman dan percaya semua apa yang dikatakan, yang diterangkan, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti baru-baru ini saya sangat terpengaruh dan terkesan pada saat saya mendapat kesempatan nunggoni Kiai Hamid Pasuruan sampai ke akhir hayatnya. Malah saya tuh menalkin. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menalkin, mendikte. Talkin itu dikte, memberikan talkin. Memang ini perintah agama. Kalau orang itu mau mati, supaya ditalkin, diajari, dituntun, didikte untuk menyebut nama Allah. Saya terharu, saya sangat terkesan. Oleh karena beliau tampaknya nafasnya itu terus menerus. Jadi naik turun. Ya katakanlah saya itu ngeri, tidak tega. Tetapi saya setelah melihat dan membaca bagaimana pada waktu Rasulullah SAW mau meninggal, saya terhibur. Saya menjadi lega. Karena Kanjeng Nabi kita, manusia pilihan itu, Rasul terakhir itu, malahan kepala dari semua Rasul, itu pun pada saat-saat detik-detik menghadapi mati, itu juga dengan penderitaan. Beliau sakit bukan sekedar 3 hari, 4 hari. Kanjeng Nabi waktu akan meninggal, wafat, itu sakitnya 18 hari. 18 hari. Beliau juga mengalami krisis yang disebut koma oleh dokter. Artinya beliau tidak sadar. Kemudian sadar. Sampai putrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra mendekat dan tidak tahan hatinya. Wahai Abah, kenapa engkau harus menderita semacam ini? Beliau begitu tinggi panas badannya itu, sampai selimutnya itu dipegang aja panas, selimutnya panas, dan beliau terus menerus dikompres. Ada cawan penuh air, tangannya didicut dari panasnya. Terus ini dahinya itu dibasahi.
Persis Kiai Hamid juga begitu. Panasnya. Saya insyaallah pada waktu lain saya akan menceritakan lebih lengkap lagi tentang bagaimana Nabi mengakhiri hidupnya. Cuma yang penting beliau memang pernah bersabda, yaitu lewat hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda begini, Tuhan itu kalau menghendaki seorang hamba itu baik, dan dia akan husnul khotimah, seperti yang saya terangkan tempo hari. Husnul khotimah artinya berkesudahan baik. Husnul khotimah ini ada dua. Pertama, husnul khotimah dalam arti mati iman, mati Islam. Ini husnul khotimah yang pertama. Yang kedua, husnul khotimah dalam arti mati dalam keadaan yang baik, tidak mempunyai dosa, atau dosanya sudah diampuni, sehingga dia mati dalam arti masuk surga, tidak lewat neraka. Nah ini. Jadi kalau husnul khotimah yang pertama, mati iman, mungkin dia banyak dosa, ya, dia dihukum di neraka entah berapa melihat dosanya. Tapi yang kedua, ini mati dalam arti bebas dari dosa, sehingga dia tidak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Nah ini Nabi bersabda lewat hadis Ibu Aisyah, nek wong itu dikarepno husnul khotimah 1 tahun sebelum mati, itu Tuhan sudah mengirim malaikat khusus untuk orang ini. Jadi ada malaikat yang khusus dikirim oleh Allah, yang selalu membimbing orang ini selama setahun itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau dia akan mengerjakan barang yang tidak baik, itu dihalang-halangi. Enek jalaran dia itu orang sampai mengerjakan perbuatan dosa. Dan dia itu selalu didorong-dorong oleh malaikat itu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga dia itu tampak gembira, tampak cekatan, tampak ringan kalau mau mengerjakan hal-hal yang baik. Ini setahun sebelumnya, sebelum meninggal. Dan kalau orang ini sudah mendekati saat-saat ajalnya, nah ini yang saya berikan garis, ya, garis, saya bawahi garis. Kalau orang itu sudah akan meninggal, maka orang ini nampak sebelum dicabut hal-hal gaib yang tadinya dia tidak pernah duga-duga. Dia melihat bayangan-bayangan surga, gambaran-gambaran alam yang indah, dan sebagainya. Dan dia begitu ingin lekas-lekas mengalami kenikmatan yang digambarkan Tuhan itu, sehingga abe aneh ini ngongsrong kesusu keluar. Jadi dia ingin, nyawanya itu ingin lepas, ingin cepat-cepat karena melihat gambaran-gambaran yang indah itu. Sebaliknya, kalau orang itu memang termasuk orang yang sudah ditulis oleh Tuhan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu artinya orang yang akhir hidupnya jelek, dalam arti entah dia mati tidak iman, ya, mati tidak Islam, ini yang paling berat, atau masih Islam cuma
dia banyak dosa. Sehingga orang ini sebelum masuk surga dia harus lebih dulu mengalami hukuman, ya, menjalani hukuman di neraka. Nah, ini namanya su'ul khotimah. Orang yang su'ul khotimah itu 1 tahun sebelum meninggal, dia kemana saja pergi didampingi oleh satu setan yang istimewa. Setan, dia yang tahu persis apa kesukaan anak ini, bagaimana jalan pikiran anak ini, bagaimana hobi anak ini. Ini setan betul-betul setan yang lain daripada yang lain. Ini yang terus mendampingi orang ini selama setahun sebelum meninggal. Maka orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Dia tabu, dia entah diberi rasa enggan, rasa berat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi yang merugikan dirinya. Sebaliknya dia merasa ringan. Bukan saja, kadang-kadang merasa bangga dia tuh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini tandanya orang ini sudah didampingi oleh setan yang khusus. Sehingga orang ini apabila sudah akan meninggal, dia sebelum dicabut nyawanya, dia akan melihat hal-hal yang bersifat gaib yang sangat ngeri, yang mengerikan. Sehingga orang ini betul-betul ketakutan melihat bayangan alam gaib yang akan dimasuki itu. Sehingga dia mungkin teriak-teriak, mungkin dia itu ngamuk-ngamuk, mungkin dia itu. Walhasil digambarkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah tadi itu, nyawanya ini mau ditelan, mau ditahan. Jadi ngeden-ngeden, mau keluar itu, mau ditahan, mau dimasukkan. Ini tandanya orang su'ul khotimah. Tapi kalau orang itu, saya itu menang, saya bisikin Allah, 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 ya amin. Waktu akan meninggal, gak ada gerak, gak ada smooth, begitu lancar, begitu damai, begitu tenang. Jadi saya itu, alhamdulillah, setelah saya baca hadis Ibu Aisyah ini, Masya Allah. Wah, ya kadang-kadang orang itu, ya, kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti tenang, tapi sebenarnya dia kiamat, seperti orang tidur. Orang tidur itu kelihatan ngorok, tuh pakai enak oleh turu. Nggak roh dia itu mimpi dikejar-kejar macan, kejar jurang. Dia orang yang paling gelisah, paling ketakutan, ya. Tapi kelihatannya dia tidur tenang, ya. Kita lihat tenang. Tapi dia ya baru kita tahu ceritanya. Wah, kalau ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada anak kecil, anak bayi, ya, yang belum punya dosa, lalu dia mau meninggal itu dalam keadaan yang mengerikan, yang menyedihkan, kita tidak rasakan. Anak ini tidak apa-apa. Anak ini tidak apa-apa. Memang itu diperlihatkan oleh Allah, ya, supaya atau untuk menjadi ujian yang meriah. Jadi anak kecil, mau meninggal, ibunya jerit, ayahnya juga. Justru yang menjadi sasaran itu ibunya, itu ayahnya, itu anaknya tak apa-apa. Ada sebuah hadis, kalau anak itu jatuh, itu disapari malaikat. Hal-hal yang begini kalau kita tidak punya iman, tidak bisa percaya. Tapi karena ini yang mengatakan Nabi, kita percaya. Karena apa? Anak jatuh itu kelihatan memang tidak butuh, tidak apa. Banyak itu kejadian. Kadang-kadang kita itu ditipu. Mata ini tertipu. Ada orang kelihatannya itu seperti dia habis. Itu sebenarnya nyawanya kesusu minta keluar itu. Karena dia
beriman beribadah. Nah, di sini maka dihitung dari macam-macam hadis-hadis dawuh para ulama menjelaskan bahwa 4 yang menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Ini agama. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Orang yang dikhawatirkan mati su'ul khotimah itu 4. Pertama, at-tahawun bis shalah. Dia meremehkan sembahyang 5 waktu. Ogah-ogahan dia mengerjakan. Kalau toh mengerjakan, tidak sempurna. Lebih kesusu daripada kebelet ngisi. Atau sering dia mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Itu namanya at-tahawun bis shalah. Ini dosa yang pertama yang dikhawatirkan orangnya ini nanti kalau mati su'ul khotimah. Yang kedua, syurbul khamri, suka minum minuman keras. Orang ini sudah nyantuk minum minuman yang memabuk dengan macam-macam alasan untuk menghangatkan tubuh, untuk menyehatkan peredaran darah dan macam. Pokoknya kalau agama sudah mengatakan ini minuman yang haram, gitu. Nah ini sekarang kalau kita beriman, kita percaya dan kita mau mendengarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, huququl walidain, berani pada orang tua. Diperintah orang tua tidak mau, malah menyakitkan hati. Tidak usah nempelek, tidak usah tidak usah memukul. Tuhan di dalam Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan hus kepada orang tua. Mengatakan hus saja itu sudah dianggap berani kepada orang tua. Ini huququl walidain. Sampai semua ulama di dalam kitab-kitab mengatakan kalau kamu sembahyang sunat sudah dapat rakaat berapa saja, kalau kamu dipanggil orang tuamu, batalkan sembahyang. Lebih harus nyambut panggilan. Kalau sholat wajib tidak. Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memanggil, umpama di zaman Nabi, sekalipun sembahyang wajib harus dibatalkan. Boleh, tapi hanya kanjeng Nabi. Tapi kalau orang tua tidak. Kita sembahyang zuhur umpamanya, panggil orang tua kita bengok aja. Subhanallah. Itu artinya kita Subhanallah. Ada orang tamu. Tak. Assalamualaikum. Namanya. Kita di kamar. Kita sembahyang. Kita jawab. Bagaimana? Subhanallah. Kalau orang perempuan, ini. Tidak macam Subhanallah. Ya. Diceluk sing lanang mama nih. Dik. Nah, gitu. Ya. Biar jangan marah suami. Ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang dikhawatirkan orang itu su'ul khotimah ada 4. Pertama tadi at-tahawun bis shalah, nyembranakno nyepelekno sembahyang. Nomor loro
syurbul khamri, minum arak yang memabukkan. Nomor 3, uququl walidain, berani atau menyakiti orang tua. Dan keempat, azal muslim, menyakiti orang tua, mengganggu atau berbuat zalim pada orang banyak, orang Islam. Nah, ini yang keempat. Dia suka mengganggu tetangganya, dia suka mengganggu temannya, dia suka merampas hak, suka menipu hak, suka mengibuli, suka mengambil uang negara, uang rakyat, dan sebagainya. Nah, ini yang ditanyakan itu justru yang keempat ini. Yang bertanya ini bagaimana hukumnya kalau ada orang memberi uang atau apa hadiah berupa apa saja kepada pejabat dengan tujuan tertentu. Nah, untuk ini saya lebih dulu ingin mengemukakan bahwa jabatan negara, ya, jabatan administratif negara, memegang wewenang, memegang legalitas, jadi baik itu bersifat resmi negara ataupun menjadi petugas atau pejabat ke lembaga itu sama saja, pokoknya wewenang wilayah. Yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Ini perlu saya bacakan. Sebab yang 58 ini ditujukan kepada pemimpin atau pimpinan atau mereka yang memegang tanggung jawab, mereka yang memegang wewenang. Sedang ayat yang kedua, yaitu ayat 59, ini ditujukan kepada anak buah, kepada rakyatnya, kepada yang dimomong. Yang kedua ini paling sering dibaca, hampir semua orang. Yaitu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ini paling laris seperti bidang goreng. Saya sering itu pejabat-pejabat banyak itu baca ayat-ayat ini. Hei orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Artinya orang yang memegang wewenang, orang yang memegang pimpinan, suruh taati. Ini memang ayat yang kedua. Tapi ayat yang pertama, nah ini yang kurang banyak dibaca ini. Justru ini yang ditujukan kepada pejabat, kepada pimpinan ini. Ya, yaitu yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sekarang